Halo, assalamualaikum semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia. Salam ukhuwah, salam silaturahim untuk yang mukmin dan ukhuwah untuk yang non muslim. Intinya bagi yang berpuasa dan tidak puasa karena sakit ya, selamat menjalankan ibadah puasa dengan penuh rasa syukur dan lillah ya. Jadi karena Allah ya. Itu ya bagi yang sakit harus ikhlas juga ya. Gitu. Sehat sakit itu kan apa ya? Allah itu sedang menguji ya. Ketika kamu sehat kamu tahu bersyukur enggak? Ketika kamu sakit kamu tahu juga bersyukur enggak? Gitu. Jadi intinya siang ini kita ngobrol-ngobrol aja ya dengan aku ya. Jadi di sini tuh aku akan menceritakan apa yang ku alami sepulang umroh 2018. Di sini itu aku dipertemukan dengan ruh-ruh soleh. Ada ruh-ruh yang berandalan juga ada gitu. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat juga, ruhnya maksudnya. Jadi aku dipertemukan dengan ruh Kiai Haji Jainuddin MZ almarhum, dengan ruh Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, dengan siapa lagi ya yang terlihat ya. Kalau Kiai Haji Arifin Ilham kan waktu itu belum meninggal waktu aku datang umroh ya ke sini maksudnya. Jadi mereka itu seolah memberikan informasi sama aku ya bahwa periode 2018 ke sini itu adalah periode gambling ya. Di sini tuh beradu kekuatan negatif dan positif. Di sini tuh yang terpenting sepulang umroh 2018 khusus bagi aku ya. Jadi aku dituntun untuk sesegera mungkin daftar haji besar. Setelah itu yang penting kamu fokus dengan kegiatan kamu, dan kalau dibilang mah kamu gak usah kalau memikirkan gitu kapan kamu berangkat, kapan istilahnya apa ya, aku bener-bener harus berangkat gitu, sampai jangan dipikirin lah. Itu khusus buat aku ya, karena mungkin aku punya tugas khusus, jadi khusus buat aku di spend ya. Yang penting aku sudah tercatat di Depag ya. Oh ya, Depag ya. Nah di sini tuh karena periode gambling dan aku dituntun untuk apa ya, istilahnya mengembangkan suara kemanusiaan. Di sini tuh apa ya, Allah sudah mencatat ketika kita sudah punya niat gitu ya. Jangan salah ya, jadi kabar baik tuh bagi yang daftar umroh atau haji. Begitu kalian punya niat baik yang luar biasa mulia, pertama yang Allah apa ya terima itu niat baik. Niat baik kita, jangan salah, udah dicatat tuh siapa gitu. Yang terpenting itu jangan sampai diambil lagi ya uang haji besar nih, misalkan DP, jangan diambil lagi gitu. Yang penting kita udah punya niat dan tercatat dan sudah dapat porsi kalau menurut aku ya. Nah di sini tuh di tahun 2018 ke sini ada periode gambling pertama dari human error. Jadi udah diantisipasi udah dikasih tahu ya sama guru-guru besar yang sudah wafat. Mereka tidak ngomong, tapi mereka memperlihatkan seperti gini. Tuh, aku kok lihat ada air gitu. Seperti muter-muter, ada beliung. Ternyata benar yang apa yang dalam mimpi aku itu kelihatan nyata gitu. Sampai keluarga aku tidak percaya. Kok kamu bisa sih bisa melihat kayak begitu gitu? Karena aku dikasih tahu sama orang-orang saleh ya. Jadi ada angin beliung yang muter-muter, terus kayak ada longsor, ada banjir. Yang dilihat sama aku kok begitu ya gitu. Ternyata kenyataannya. Dan awalnya keluarga besarku tidak percaya ya waktu aku ngomong ke mama aku, ke kakak aku, tidak percaya. Sampai aku dibawa ke Ustadz Ciamis waktu itu ya, Ustadz Atep tuh. Nah baru setelah aku ngomong ke Ustadz Atep baru percaya tuh. Jadi tidak ada yang percaya omonganku gitu, bahwa periode 2018 kesini itu ada periode gambling gitu ya, kekuatan benar-benar luar biasa ya. Nah, jadi aku juga tidak tahu ya mak orang gitu ya. Ternyata itu ya harus ada yang menerangkan, karena tidak mama aku kan orang awam gitu ya, adik aku, kakak aku. Jadi waktu itu ada kenalan adik aku mungkin ya, Ustadz Atep tuh. Terima kasih ya Pak Ustadz, sehingga mamaku akhirnya percaya. Terus
Terus yang paling tidak mama ketakutan ketika aku didatangi oleh Ruh Soleh Ustadz Jepri Abuhori. Takut banget, katanya ntar kamu celaka kayak Pak Ustadz. Lah kata aku ya tidak gitu juga kali, kan beda jalan hidup setiap orang gitu ya. Jadi intinya apa ya, sampai ketakutan mamaku ya, takut aku jatuh dari motor gitu ya. Benar-benar luar biasa ketika aku membikin Pak Ustadz Jepri Abuhori. Nah habis itu udah tuh, mungkin kalau aku tersambung ke AEC waktu itu kan jarang ketemu ya. Jangan salah ya, ada sepupu aku adalah tempat diskusi ya. Jadi beliau itu tahu waktu aku sakit kista ya, sehabis operasi dia ngelihat gitu, bertapa tawakal Bu, yang dilihat oleh AEC di diri aku waktu itu tawakal. Nah sekarang ini membahas tawakal ya. Tawakal adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap kaum mukmin yang takwa. Tawakal sulit ya, udah sabar, ikhlas, tawakal sulit. Tawakal itu ketika kita sudah berikhtiar berusaha, tetapi ya Allah kok tetap begini gitu. Di sini tuh Allah punya maksud, karena biar kamu lebih baik segala-galanya gitu. Jangan salah ya, jika kita ditempatkan di suatu kaum ya, terus kita ngerasa ini salah ya Allah, ini salah ya Allah, ternyata benar. Allah tuh biar menjadikan kamu insan yang benar-benar beda dari yang lain. Seperti itulah intinya. Jadi waktu itu AEC langsung yang melihat aku ya, waktu aku sakit pasca operasi yang terakhir ya, dari Bandung. Terus aku titilah dibawa ke Dadaha dulu tuh waktu itu ya. Jadi benar-benar ya luar biasa, dan tidak ada yang menyangka kalau aku akan sehat lagi sedia kala ya. Karena pasca operasi aku mengalami tidak bisa gerak sama sekali ya. Dan prediksi kakak sepupu aku, katanya nih kamu bakal mungkin tahunan kali baru bisa jalan itu. Padahal mah sebenarnya begini loh, itu mukjizat. Seorang mukmin sejati harus tahu apa itu mukjizat Nabi ya. Qadarullah, masya Allah ya Allah ya. Dalam waktu 2 minggu aku bisa berdiri itu dengan petunjuk. Kayak tidak gini, aku menjalani, kata kakak ipar aku, ngejalani ini aja, katanya apa tuh namanya, di apa tuh, bukan aku pentur sih, fisik apa tuh, setiap hari perawat rumah sakit ke rumahku ya 2 hari sekali buat ngebenerin itu apa ya, kaki aku yang tidak bisa kayak lurus gitu, kayak seperti apa, karena aku mengalami sebenarnya kena apa ya, waktu itu sebelum aku dibawa ke rumah sakit ya, sudah ada wabah sudah ada kista dalam perut aku. Terus kena kejutan listrik waktu itu, ikut sauna Bu. Anak-anak nggak dirasa, orang aku ceria kan, aku kan melilit perut. Nah masuk ke sauna langsung nggak bisa. Sebenarnya itu, jadi aku tuh orangnya ceria nggak dirasa. Nah perut aku lagi melilit, ternyata ada kista, jadi dapat kejutan listrik ya, jadi kaget, akhirnya merengkel tuh urat aku. Sebenarnya itu yang terjadi mungkin ya. Nah, jadi ya aku mah benar-benar tipe ceria yang benar-benar ingin menceriakan anak-anak ya. Jadi itu ya intinya. Nah berlanjutlah nggak bisa gerak tuh. Nah ditambah lagi yang sudah mengalami abses di dalam rahim aku ya, karena udah mengalami hancur di dalam rahim tuh karena disekak gitu ya, maksudnya diurut yang terlalu kenceng. Itulah nasib aku ya. Tapi kita meskipun keadaan begitu, tetap ya Allah gitu, mohon petunjuk, kemudahan, intinya seperti itu. Sampai aku benar-benar dalam waktu 2 minggu itu, ya Allah tunjukkanlah, kalau setiap hari 600.000 sehari sekali dibenerin oleh perawat yang di rumah sakit itu, yang buat ngebenerin aku buntur, bukan karena buntur, dibenerin 200.000 sehari, 5 hari udah 1 juta. Ya Allah kan kasihan gitu keluarga aku gitu, itu ada adekku, terima kasih ya, ada ya siapa juga ya. Jadi intinya waktu itu aku tidak membebankan keluarga ya. Akhirnya Allah menunjukkan jalan tuh. Ada adek ipar aku yang ngasih kabar, nih katanya ada Bu Yani yang bisa ngurut. Qadarullah ya, Bu Yani itu ahli kayak kalau kita mah ahli yang suka ngelulur. Nah katanya lulur aja biar segeran, katanya tidak kumel yang sakitnya gitu kan, biasa sering bercanda ya adek ipar aku. Nah
Ketika dilurut itu ternyata Bu Yani tangannya bukan orang sembarangan ya. Kok ini begini katanya, kok nggak pada jalan saluran itu ya, maksudnya itu apa ya, peredaran darahnya nggak jalan. Nah itu sebenarnya bukan kebetulan tapi itu jalan ya. Aku percaya dengan mukjizat. Aku tidak bisa berdiri dari jangankan berdiri ya, buat duduk aja tidak bisa karena telentang terus. Ternyata semenjak diurutin ya di saluran-saluran sampai semuanya, pokoknya nggak bisa yang pokoknya semuanya di ini sama Bu Yani itu ya. Oh ya, si peredaran seluruh tubuh aku ya, qadarullah bisa berdiri, bisa duduk, karena dari pinggang ke bawah tuh berat, Bu, tidak jalan. Makanya begitu bangun dari tempat tidur di rumah sakit langsung jatuh ya, waktu di rumah sakit Sentosa. Jadi di situ ya kita harus percaya dengan mujizat, ya Allah tunjukkan gitu. Padahal ya istilahnya kayak kok mau ngurut tapi bisa ternyata menerapi gitu, itulah ya. Jadi di Peringan berapa aku ngasih 2 amplop 100.000, aku udah bisa berdiri, bisa jalan ke gang. Hanya 100.000 rupiah, 2 kali ngamplop waktu itu kan, sekali ngamplop 50, kedua kalinya 50, aku bisa berdiri tuh, bisa jalan ke gang waktu di Dadah Hatasi gitu. Luar biasa itu keajaiban, ajaib. Aku percaya dengan keajaiban mukjizat ya, salah satu hamba Allah yang percaya dengan mukjizat Nabi ya, luar biasa ya. Jadi di situ katanya tidak mengeluarkan lagi biaya. Iya, cuman dikasih sama aku 50 2 kali, dan harus tahu berterima kasih dengan penuh rasa syukur. Aku punya baju gamis waktu itu, aku tidak bisa pakai gamis kan, cuma pakai daster. Bu, ini pakai baju gamis aku gitu ya, aku bawanya ini. Seneng banget ya dikasih segitu, padahal aku belum sempet jahit sendiri, berkarya sendiri belum ya, orang belum berangkat umroh tuh. Ini sebelum umroh ya, 2017 berarti akhir 2017 akhir aku dikasih ujian berat ya, sampai keluarga aku juga ini gimana gitu. Itulah percaya dengan keajaiban. Di misalkan nih dalam semalam bisa mendapatkan darah yang hitung langka ya, jarang ya, udah kosong di mana-mana, di PMI kosong, coba dalam semalam. Dan aku hanya pasrah, kalaupun waktu aku itu harus meninggal ya Pak, malam itu aku harus pasrah ya. Waktu di rumah sakit Sentosa ya, ternyata ada malaikat penyelamat ya, itu seorang perawat yang mendonorkan nama aku ya, dan darah aku kan A+ ya. Jadi di situ luar biasa ya, ternyata Allah menginginkan aku bertahan hidup untuk maksud tertentu ya, untuk kegiatan kemanusiaan, bukan untuk berperang ya, untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Ternyata di situ bahwa perlunya nikmati hidup ini selama sehat gitu ya, sebelum datangnya sakit, banyak beramal baik sebelum datangnya banyak misalkan kerusakan, apalagi sekarang ya. Jadi sekarang tuh ini ya, aku akan akhirnya kan aku berangkat. Nah, aku bernazar ketika aku bisa berdiri dan jalan, baru sebulan 2 bulan aku mau berangkat umroh ya, sebagai tanda syukuran. Padahal kakiku belum bisa ngelipat sampai di sana. Hanya di Hijr Ismail tuh aku berdiri, aku yang berdiri sholat. Sampai si neng yang masih muda ya dari luar negeri, kok berdiri aku, karena kakiku tidak bisa menekuk ya. Kalau kakiku menekuk aku akan kejorokin, jatuh, dan mungkin bisa patah kakiku. Karena aku sendirian waktu itu ya, benar-benar luar biasa waktu itu, benar-benar aku hanya punya Allah ya. Jadi di sini tauhid, percaya, yakin, selalu ingat ya Allah gimana ini. Sampai untuk susah masuk ke Hijr Ismail dipermudah, aku nyelempet masuk di saat orang sulit masuk ke Hijr Ismail dengan kaki yang kayak seperti kaku ya, nggak bisa dilipat. Kalau dilipat, dibawa lipat bisa apa ya, bisa patah sekaligus gitu, druk gitu, karena kaku nggak bisa ya. Tapi di situ tanganku selalu meraih orang gitu, meraih itu menolong. Kayak ada kakek yang nggak bisa naik lift ya, aku tuntun gitu, padahal kakiku tuh lagi kaku, nggak bisa ngelipat, tapi tanganku masih gerantilan buat nolongin gitu ya. Jadi intinya apa ya, akhir zaman ini memang sulit ya. Pertama human error, dan memang udah kenyataan ya. Mungkin ada yang korupsi dari haji ya, itu mah terserah lah ya. Yang penting aku udah daftar, uangnya mau digimana terserah ya. Yang penting aku tuh dituntun seperti itu gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya, tetap, karena uang haji itu benar-benar uang yang murni
dari niat kita dan tidak boleh disalahgunakan ya. Jadi masih ada lah dana-dana lain murnya, misalkan dana jangan dana asmara, jangan ngobrol itu, ini serius ya. Jadi intinya apa ya, itu yang terjadi sama aku. Terus di sini ya aku udah dapat ini nih, porsi haji. Nah di sini tuh jangan khawatir ya, bagi semua yang misalkan kalau umrah beda lagi, mungkin haji ya, haji besar. Yang penting udah Allah catat niat baik kalian ya, tidak usah khawatir. Sudah ada di Lauhil Mahfud nih, misalkan si A, si B, si C mau berangkatnya berapa tahun lagi, sudah dicatat. Yang penting kalian itu sudah, kalau udah misalkan daftar udah gitu, jangan diingat-ingat. Paling nanti dipantau kalau mau sewaktu-waktu memantau gitu berangkatnya kapan. Jadi udah tercatat sebenarnya. Cuman dalam kenyataannya kalau kita belum sempat berangkat ke sana gitu. Karena apa? Periode 2018 ke sini adalah periode gambling. Sulit ya. Pertama tadi udah ya, human error. Yang keduanya cuaca ekstrim, Wo. Coba sekarang dikasih panas, cengap-cengap kita di Indonesia. Cengap-cengap, ya Allah ini panas banget ya. Kipas sampai berapa tuh kipas tuh? AC juga kadang-kadang masih perlu kipas ya. Ini dari faktor cuaca ya, ekstrim. Jadi kalau panas itu luar biasa, Bo. Bukan panas yang wajar gitu. Jadi dibikin penyakit, kita dibikin biang keringat, bikin dehidrasi. Itu periode gambling kekuatan negatif dan positif gitu ya. Nah, di sini tuh apa pondasinya? Kita tetap ingat sama Allah, ya Allah. Kita berusaha ikhtiar. Sekarang kalau misalkan sakit kita obatnya medis, jangan dianeh-anehin ya. Medis itu yang sejalan dengan syariah Islam. Yang tidak boleh itu ada uka-ukanya kayak gini. Unsur penglaris lah, dibaca-bacain lah, itu obatnya misalkan. Medis itu sejalan, ya. Jangan salah, sejalan. Di sana aja aku berbagi obat-obatan. Banyak yang pusing nih, aku kasih obat. Jadi aku bawa spare obat-obatan banyak. Waktu di Arab Saudi itu berbagi obat. Jadi di sini tuh sejalan, medis itu produknya mana, Amerika, mungkin dari Cina, dari mana gitu. Pokoknya obat-obatan itu sesuai dengan syariat Islam. Yang paling tidak boleh itu ketika obat itu dijampi-jampi, itu yang tidak boleh. Itu yang salah kaprah itu seperti itu. Jadi ada iblis di situ yang menunggangi. Kalau itu ya yang sebenarnya tidak boleh. Bukan menurut aku ya, tapi memang itu yang aku rasakan. Gitu. Jadi ketika aku misalkan masuk ke sebuah toko nih yang ada penglarisnya, beda, pusing kepalaku gitu. Misalkan toko obat gitu ya. Tapi ke toko obat yang lain kok enggak gitu. Jadi beda sebenarnya. Jadi di situ ada gambling kekuatan kayak gitulah. Intinya apa ya? Sekarang ini mungkin ya ada orang ya jenis yang aku kan udah daftar haji nih. Harus berangkat lah. Kita kan nggak bisa apa-apa. Mereka itu tidak bisa melihat keadaan. Misalkan nih ada calon jemaah yang kekeh ngeyel, aku pengen berangkat deh. Nah, kita bisa apa menghadapi orang seperti itu? Keputusan berarti ada di pihak kita ya, misalkan pemerintah ya. Nah, menghadapi orang seperti itu nggak mau tahu karena mereka tidak membaca situasi, keadaan di luar itu seperti apa, keadaan di dalam itu seperti apa gitu. Dan menghadapi orang seperti itu ya agak ini juga gitu, berat menghadapi misalkan calon jemaah haji yang ngeyel gitu, aku mau berangkat nggak mau tahu gitu ya. Ada seperti itu jenisnya gitu. Dan keputusan itu berada di tangan pemerintah yang tahu keadaan sekarang gitu ya. Tapi kalau menurut aku, kalau mau berangkat sesuai dengan schedule ya berangkat aja gitu ya. Intinya percaya lagi dengan keajaiban, dengan mukjizat. Kalau kalian pemegang mukjizat pasti akan kembali lagi dengan selamat. Itu ya yang kurasakan. Karena ini yang dinilai itu tauhid, keajaiban, mukjizat, benar-benar luar biasa akhir zaman ini. Sekarang kalau yang mau berangkat umrah atau haji belum tentu bisa balik lagi ke Indonesia. Benar nggak? Jadi di sini tuh ketika kita berikrar, aku mau umrah nih, aku mau haji nih, kita tawakal di sana. Apakah aku bisa balik lagi? Apakah aku mengalami sakit di sana? Nah, gini loh, misalkan datang ke sana kita sakit karena cuaca ekstrim. Terus kita sakit karena penyakit yang dirasa kambuh di sana. Dan itu jihad ya. Terlebih-lebih sekarang perang ya. Jadi kita tawakal, apa yang mau terjadi di sana lillah aja. Kalaupun ada yang mau mengusulkan berangkat, menurut aku ya berangkat aja silakan gitu. Tapi itu berbalik lagi keajaiban, mukjizat. Kalau kalian ditakdirkan untuk kembali lagi ke sini, alhamdulillah itu doanya. Berarti apa, doanya yang benar-benar dari kalian ya, yang mau pada berangkat ya. Di sini keyakinan ya. Tawakal, kita jauh dari keluarga.
harus meninggalkan biaya-biaya segini segitu buat keluarga. Kalau ada yang mau berangkat sekarang, aku nih kekeh ya mau berangkat sesuai dengan schedule ya, boleh gitu. Kalau menurut aku silakan aja, kembali lagi ke keyakinan masing-masing. Percaya apa enggak? Kalau percaya dengan mujizat itu pasti akan kembali dengan selamat. Karena itulah, kalau udah berangkat umroh atau haji itu kita pasrah ya. Kayak aku dulu, ya Allah, aku punya tanggung jawab ya. Belum ngajarin ngaji ke Quran besar itu yang gede. Makanya sepulang yang gede, yang kecil, yang gede mau udah hatam berapa kali. Maksudnya yang kecil tuh akhirnya alhamdulillah ya, setidaknya aku bisa mengajarkan berbagai hal, misalkan mendidik dia belajar kaligrafi, akhirnya dapat juara. Terus udah tahu huruf sambung Al-Quran, itulah ya intinya di situ. Jadi setidaknya kita sebagai orang tua sempatkanlah diri untuk mengajarkan anak meskipun punya ustazahnya ya. Jadi sempatkanlah untuk mengajarkan ngaji. Itulah yang aku rasakan waktu aku diajarkan oleh aku ya almarhum. Selebihnya yang mengembangkan ada yang bantuin Bang Mamat tuh waktu itu ya, asisten aku di puskesmas ya, ikut ngajarin aku tuh buat baca Yasin. Bang Mamat terima kasih ya. Jadi Bang Mamat itu adalah asisten anaknya Pak Mang Puduh waktu itu, kan di desa tuh Pak Manci. Nah, terus diajarkan buat ngaji nurusin Yasin tuh. Terima kasih. Jadinya nurusin aku karena aku lagi ada tamu waktu itu, pasien. Jadinya aku diajarkan oleh asistennya tuh, luar biasa ya. Benar-benar jadinya intinya sempatkanlah sesibuk apapun kita ya untuk sekali apa dua kali mengajarkan langsung anak megang Quran gitu ya. Kalaupun kita orang sibuk ya, syukur-syukur setiap hari ya. Di sini tuh kan kita ada lelahnya, belum lagi hidup-hidup kayak aku nih gitu. Kalau aku senggang pasti aku ajarin, tapi kalau enggak ya gimana lagi gitu ya. Tapi aku tidak melimpahkan sekarang itu di cover sendiri ya, tidak melimpahkan lagi antar jemput ke Bu Ustazah ya. Jadi aku cover sendiri langsung ke Quran gede waktu itu. Karena aku tipe orang yang kok di situ-situ aja deh gitu. Iqra lagi, misalkan Iqra lagi nih deh, mama ajarin deh gitu. Jadi aku ajarin waktu itu, alhamdulillah ya udah ke Quran gede sekarang tuh. Juga sekarang tuh tinggal ngelanjutin dia ngederas saja. Ngederas tuh apa ya? Dia kan udah tahu huruf sambung nih. Jadi dia baca sendiri bisa tuh. Paling panjang pendeknya yang aku perhatiin gitu. Jadi diajarin otodidak terus aku mantau gitu. Karena kondisi aku ya, jadi dia bisa nggak misalkan mandiri baca Quran gitu. Jangan sampai kan disuruh terus sama kita tapi dia tidak ideng gitu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi benar-benar mukjizat ya. Kalau memang kalian mau berangkat ya, aku mau punya doa ya, karena si Abah juga mau berangkat nih habis lebaran ini. Aku punya doa itu ya, tetap mendoakan gitu. Kalau mau berangkat sepertinya mau berangkat, oke silakan, gak usah dipikirin yang di sini gitu. Intinya fokus ke sana dan berdoa untuk masing-masing ya, untuk dirinya sendiri. Bukan, kita kan punya ini sendiri, kita juga punya doa. Jadi si Abah berdoa untuk dirinya di sana ya. Jadi aku mah hanya mensupport aja ya gitu. Karena tipe si Abah mah aku mah harus berangkat gitu, sesuai dengan schedule, oke gitu. Kita punya doa gitu. Jadi sini percaya, berbalik lagi ke keyakinan masing-masing, percaya nggak dengan mukjizat gitu, dan tauhid terutama ya. Jadi tidak usah khawatir ya, kalau ada yang mau berangkat katanya sesuai schedule ya berangkatlah gitu ya. Mungkin apapun yang di sana ya, lihat-lihat situasi gimana kalau dibilang ya, kalau memang menurut Allah harus dipermudah nih, kloter ini misalnya dipermudah, kan ada yang misalkan ada yang sulit ya, ada yang sulit tapi ada yang mudah juga. Sama kayak aku waktu dulu itu sempet mau, waktu yang lain mah ditutup ya, waktu ke Jabal Rahmah aku mah dibuka waktu itu, dan cuaca cerah, alhamdulillah ya, bisa foto-foto gitu ya, bisa benar-benar dinikmati ya. Jadi di sini tuh waktu yang lain mah gini, teteh katanya kan waktu sebelum umroh aku dipanggil teteh ya, teteh Abah. Sepulang umroh aku jadinya Umi. Nah katanya di sana tuh itu katanya banyak badai hujan tuh, lihat tuh di YouTube katanya. Tapi qadarullah aku maju terus ya. Begitupun mungkin sekarang ya, kalau kalian misalnya wah di sana perang Iran sama apa ya, pokoknya sama siapa ya, Iran sama mana Israel gitu ya mungkin ya. Tapi kalau niat kalian sudah benar-benar kuat ya, tidak ada yang menghalangi. Kayak aku ya dulu
berangkat aja gitu. Di sana tuh lillah ya Allah, yang penting kita itu benar-benar tauhid sama Allah dan dinikmati ya. Sampai banyak foto-fotoku udah dicetak-cetakin di Facebook di mana gitu ya, udah banyak banget ya. Yang dan ku jadikan foto itu sebagai yang mendukung agama Allah gitu ya. Intinya di situ ya. Jadi sekarang itu kembali lagi ke tingkat keberuntungan yang percaya dengan mukjizat ya. Kalaupun ini percaya dengan keajaiban dan mukjizat, pasti akan kembali lagi dengan sehat selamat. Karena tidak semua kloter juga dipermudah gitu ya. Jadi gimana ya? Ya itulah makanya perlunya ketahui dan benahi semua ya. Jadi itu kalau menurut aku ya, sebagai seseorang yang sudah berangkat dan mengalami hal-hal yang orang lain tuh tidak ini katanya. Di sana cuaca udah begini, kondisi udah begitu. Tapi aku percaya yakin ya. Dan benar-benar ternikmati ya 2018 apapun yang terjadi sama aku. Sebenarnya begini loh, di saat aku sakit aku masih bisa meraih yang lain untuk naik eskalator, untuk membantu bahkan sama mobil-mobil luar negeri banyak sekali yang aku bantu gitu ya. Setidaknya titip di atas katanya, aku mau wudhu waktu itu. Luar biasa penyayangnya, auranya beda ya kalau udah di Mekah itu. Kasih sayang yang aku rasakan. Hanya dititipin tas gitu ya, terus dia wudhu dan percaya itu, padahal orang selewat di sana tuh udah difilter mana orang baik mana orang enggak baik, itu udah terlihat dengan sendirinya ketika masuk ke Mekah itu udah dibuka pintu sama Allah, pintu terlihat ya mana orang yang di sininya baik, mana, karena cerminan. Umroh dan haji itu cerminan dari keseharian kita. Kalau di sininya baik, di sananya juga baik. Kalau di sini sering berbagi, di sana juga berbagi. Kalau di sininya sering berbagi, misalkan menolong orang yang sakit, obat-obatan kayak gimana, di sana juga cerminan. Itu tuh bener, bukan bohongan. Gitu ya, makanya di sini tuh sebelum berangkat umroh atau haji, perbaikilah ya sikap kita kepada orang lain, bahkan bukan ke manusia saja, tapi ke lingkungan, ke tumbuhan, ke hewan. Coba deh, kalau ada yang misalnya hewan yang kelaparan, kasih makan, coba. Karena tidak akan kekurangan di sana tuh. Kita tidak akan pernah kekurangan makan di sana, coba. Selama di sana aku tidak pernah misalkan kurang kehabisan makan, padahal aku lama di Masjid Nabawi. Malah dari travel lain tuh, Bu, katanya ada tuh, Bu, makanan masih banyak. Itu loh ya. Jadi sebelum berangkat umrah jangan memikirkan di sana perang, terus banyak cuaca ekstrim. Yang penting kita perbaiki diri. Kalau menurut aku ya, misalkan nih yang tadinya kurang peka kepada lingkungan, ke hewan yang lapar, kasihlah ya, karena berhubungan dengan energi alam juga ya. Jadi di sini itu tidak bohong tuh ya. Kalau bukti nyata alam itu tidak pernah bohong. Manusia boleh berbohong tapi alam itu tidak bohong gitu. Alam tuh bukti nyata ciptaan Allah ya, alam semesta nih ya. Itu ya kalau menurut aku. Jadi tidak usah khawatir kalau mau ada yang mau berangkat haji, alhamdulillah aku dukung. Berarti aku nanti ke bandara yang anterin abah gitu ya. Dinikmati aja, dan di situ kembali lagi ke amaluku masing-masing, dan percaya apa tidak dengan mukjizat Nabi ya. Mukjizat kan Nabi, kita kan kalau umrah haji kan mau menghadap ke Nabi Muhammad, bener nggak? Berarti harus percaya mukjizat Nabi gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi itu ngobrol-ngobrol santai sama aku ya. Tuh, ya Ecep yuk, coba kita ketemuan. Nanti kata Ecep sekarang udah bawel ya, katanya udah banyak ngomong tuh. Neng teh ya, waktu kemarin paling ngomong-ngomong gitu aja. Waktu ketemu, waktu nengok, lebaran kemarin nggak ketemu kita ya, karena aku langsung balik ke Bandung waktu itu, dari Tasik ke Bandung. Jadi sekarang mudah-mudahan ketemu ya, meskipun 2 hari aku lebaran dulu di sini tuh, 2 hari baru langsung ke sana katanya, kalau nggak ada halangan ya. Nah, kalaupun enggak nanti aku Ciputat dah main ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi Ecep sudah niasa itu tempat aku sharing, orangnya enak benar-benar ya, ngedemin tuh ya Bapak Ecep. Mungkin pondasinya sarjana agama ya. Tuh Babi Dewi kalau dia sharing dah. Padahal aku kakak ya, tapi aku selalu sharing seperti jadinya adik seperti kakak, jadi adik sepupu ya. Mereka itu adik sepupu. Jangan salah ya, aku tuh suka mereka tuh tempat sharingan aku ya. Jadi kalau ada di sini aku jadi tempat sharing tuh, di Bekasi malah sharing ke aku nih. Jadi umi-umi gaul lah ya.
sama ibu-ibu jadi masuk. Aku tuh ke bangsa momen-momen yang masih pakai sontog lah ya, pakai kaos jadi masuk, dan tidak bisa memaksakan kayak keinginan kita ke mereka tuh. Paling gini, ikut-ikutan besoknya aku pakai hijab ya, oke gitu, tapi besoknya kok enggak lagi ya, aku malah candain kalian tuh, karena apa ya, mungkin belum sepenuhnya untuk full gitu. Itu dari masalah gaul ya, pakai hijab gitu ya. Tapi kalau masalah yang lain juga kadang-kadang mereka ikut sharing ya, seperti setidaknya sharing itulah ya, istilahnya apa ya, perilaku kita lah ya, terutama dalam mendidik anak gitu. Jadi kita harus fokus saja gitu. Intinya seperti itulah ya. Jadi intinya berbalik lagi, kalau menurut aku ya silakan, kalau ada yang mau schedule-nya berjalan ya udah silakan berangkat. Berarti aku juga siap-siap ke bandara nganterin si Abah tuh ya. Kasihan tuh si Abahnya udah kayaknya udah pingin bener-bener tuh berangkat haji besar ya. Tuh udah siap-siap tuh. Padahal aku mengkhawatirkan ya, karena kondisi kesehatan si Abah luar biasa ya, kadang-kadang kambuh gitu ya, dari jantungnya, jantung koroner kan, si Abah tuh punya jantung koroner, tapi kadang-kadang kambuh, kadang-kadang kuat gitu. Tapi berbalik lagi, kalau sudah niat apalagi ya, kita tidak bisa buat apa-apa gitu. Ini seperti itulah ya. Jadi sikapilah semua permasalahan dengan bijak, dan kembalikan selebihnya kepada aturan Allah tuh. Kamu percaya nggak dengan amaluna amalukum? Kamu percaya dengan keajaiban, dengan apa yang aku bilang tadi ya, dengan mukjizat. Yang penting kamu benar-benar memegang teguh, bertauhid, dan berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik loh ya. Gitu ya. Jadi itulah yang ingin aku sampaikan siang ini ya. Aku masih sebentar bahan gitu, sebentar. Karena aku ditunggu sama Alu, udah kamu itu aja gitu. Bener-bener aku istirahat. Waktu habis operasi malah aku sebulan nggak menjalankan puasa tuh, sebulan. Karena kondisiku benar-benar luar biasa waktu itu, nggak bisa melaksanakan ibadah puasa karena benar-benar diperbaiki dari lambungku yang tidak bisa masuk makan waktu bulan puasa itu kan. Waktu itu bulan puasa ya, waktu aku dibawa ke rumah sakit Permata Bunda Bawah itu Brahmapuri, lambung aku nggak bisa makan, maksudnya nggak bisa makan, keluar lagi gitu. Intinya seperti itu ya. Dan qadarullah berakhir dengan baik. Ya udah dituntun aja dari sini. Kayaknya ujian Allah tuh berat ya, kayak dilempar-lempar aku tuh ya, dari Permata Bunda ke rumah 40 hari ya. Dari sini di Angkri itu dibawa ke Tasik, ke rumah sakit Tasik. Dari rumah sakit Tasik itu kemana, ini udah kebuka nih, ketahuan nih sakitnya kista. Ya jangan salah ya, kayak dilempar-lempar, mana nggak bisa gerak sama sekali, tapi itu sadar, ikhlas. Dan luar biasa ya, kalau kita ikhlas menerima keadaan itu, Allah membukakan petunjuk itu benar-benar lebar gitu ya. Terus gitu, ya udah terakhir bawa kemana nih katanya, katakan aku selalu melihat ya, mereka nanya sama aku, nih Pak dokternya sepertinya kayak agak kayak gini loh, nanya lagi, ini mau diinsisi kistanya itu mau di ini nggak, katanya di sini di Tasik. Waktu itu kan sempat ditanya. Nah tapi kalau menurut aku kelihatan agak ragu ya si Pak dokternya, karena sebenarnya kalau dilaksanakan di Tasik akan gagal ya, karena begitu dibuka kandungan aku ternyata udah, kalau kita mah udah hancur ya, kandungan aku udah hancur dan bernanah. Kalau waktu itu di operasinya di Tasik akan gagal. Makanya aku ngelihat gelagat seperti itu, jangan di sini Mbak, tolong saya bawa ke Bandung. Nah kita mikir di jalan mau ke rumah sakit mana, itu yang percaya petunjuk ya. Makanya selalu kita di setiap saat itu minta sama Allah terus, jangan lengah ya. Apalagi waktu umroh haji malah misalkan ngobrol-ngobrol, gibah, ngomongin jemaah sesamping gitu, jangan ya. Kita fokus, nyambung terus batiniah kita ke Allah ya. Makanya itu ya, jadi selama dalam perjalanan itu seperti dituntun ya, alam pun kayak meridoi gitu ya, atas perintah Allah ya. Ini kamu ke Sentosa, ininya cocoknya. Sentosa kan produknya Amerika tuh ya, jangan salah ya, produk-produk luar ya kalau nggak salah ya. Dari Sentosa itu peralatannya canggih ya. Jadi tadinya mau ke Hasan Sadikin tapi penuh Hasan Sadikin itu, akhirnya dituntun ke rumah sakit Sentosa. Dan luar biasa ya, benar-benar tapis ya Pak Dokter Supriyadi, luar biasa benar-benar, istilahnya tanpa harus, pokoknya tahu yang terbaik, langsung diangkat tuh rahimnya. Kalau tidak diangkat bisa merembet ya,
ke usus aku, infeksinya maksudnya, infeksi dari yang bernanah itu ya, yang kandungan yang udah hancur kan bernanah itu infeksi ngerambat ke atas ya. Jadi di situ ya, percayalah dengan apa ya, mukjizat, keajaiban itu ada, asal kita percaya, yakin dan tauhid sama Allah, berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Itulah intinya, jangan peduli sama orang lain tapi peduli sama diri kita sendiri ya. Apalagi yang mau berangkat umrah atau haji, apapun kondisi saat ini, pokoknya perbaiki diri aja tuh. Apa yang kurang, oh berarti aku kurang peduli sama lingkungan, perbaikilah ya gitu. Jadinya jangan ego gitu, kayak aku mau berangkat aja kurang ini kurang itu, akhirnya marah-marah gitu, jangan seperti itu kalau menurut aku ya. Tapi kita fokus ya, jadi apapun kondisinya, kalau memang kalian harus berangkat ya berangkat gitu ya, gitu ya. Jadi itulah ya pengalaman aku selama aku menjalankan ibadah umroh ya, sebelum dan sesudah ya. Itu prosesnya berat, Bu. Ternyata ujiannya itu benar-benar luar biasa ya. Seperti aku itu kalau apa ya, ditanya sama perawat, kenapa ya sampai seperti ini, katanya kamu sampai tidak bisa gerak sama sekali loh ya badan aku, karena di sana udah di dalam perut aku itu sudah benar-benar bisul ya, kalau dibilang bisul, rahimnya itu udah hancur, terus berbentuk nanah gitu di dalam kandungannya, itu bukan darah lagi. Makanya kalau di operasi di Tasik itu akan mengalami kegagalan karena udah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya rumah sakit Tasik itu ya, Jasa Kartini ya, tidak konfirmasi lagi ya sama Jasa Kartini kalau aku mengalami apa ya, sebenarnya dalamnya itu bukan berbentuk nanah, bukan berbentuk darah lagi, tapi udah bernanah ya, udah bernanah dan harus diangkat gitu. Tapis gitu ya. Jadi itu ya, aku tuh menggunakan firasat aja, firasat, feeling gitu ya. Kalau di rumah sakit ini udah bawa gitu ya, jadi keluarga aku selalu nanya aku lagi gitu, masih mending akunya sadar ya, cuma kalau akunya nggak sadar waktu itu itulah ya, qadarullah ya. Itulah ya pengalaman hikmah aku ya, apa yang terjadi sama aku, mudah-mudahan kalian tidak mengalami ya. Makanya aku menganjurkan kepada semua mumi yang sudah mengalami lahiran lebih dari 2 anak atau 3 itu sesegera mungkin sering pap smear ya, periksalah ya ke bidan itu, jangan sampai kita lalai karena kesibukan kita ya. Terus gitulah intinya, apa ya, siang ini memotivasi mama juga, mami maksudnya tuh. Jadi itulah ya, jadi itulah cerita kisah hidup aku gitu ya, sehingga aku mungkin perlu untuk memberikan cerita ini agar mami itu bisa mengantisipasi apa yang terjadi padaku, jangan sampai terjadi pada kalian ya, gitu ya. Itu ya yang aku sampaikan di siang ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat masak bagi mami yang mau masak, menyiapkan buat buka puasa ya, dan selamat ngabuburit bagi yang senang ngabuburit ya. Jadi itulah cerita hikmah aku di siang ini sambil rebahan ya. Aku ini suka rebahan, dibawa nyantai, makanya di akhir-akhir kehidupan aku mungkin ya dibawa santai karena sudah terlalu sering aku aktif waktu zaman sekolah ya, jadi pengurus lah, jadi bendahara, jadi sekretaris merakap, jadi apa ya, aktif lah ya. Sekarang ini periodenya aku santai gitu itu jadi kerjaan juga yang santai gitu ya. Sudah, itu aja yang ingin ku sampaikan. Semoga semuanya dalam lindungan Allah dan selalu diberikan petunjuk dalam setiap langkah kita ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum.